Ah, suara desahan kecil itu teredam oleh derit kipas tua. Tirai plastik tipis yang menutupi gudang hanya bergoyang pelan. Sesekali memantulkan bayangan tubuhku yang terguncang dalam pelukannya. Tanganku mencengkeram ujung meja kayu yang licin karena keringat. Aroma karton basah bercampur dengan nafas panas kami yang saling berpacu. Pak Darto, majikanku, menatapku dari balik kacamata bulatnya yang sudah berembun. Matanya penuh haus yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Pelan-pelan, Pak. Kalau ada yang lihat, bagaimana? Bisikku dengan napas terpotong, tapi tubuhku justru mendorongnya makin dalam ke dunia yang terlarang ini. Tenang, toko sepi. Gak ada yang bakal tahu. Bisiknya sambil menekan tubuhku dengan lembut tapi pasti. Desahan kami saling bersahutan, lirih tapi nyata. Setiap gerakan, setiap sentuhan di sela-sela tumpukan karung dan kardus membuatku kehilangan arah. Aku bukan lagi istri dari seorang teknisi sederhana. Di ruangan sempit ini, aku hanya seorang perempuan yang haus dimiliki dan dimengerti. Aku tahu ini salah, tapi entah kenapa, aku justru merindukan setiap detiknya. Kamu mau lagi? Tanyanya setelah semuanya usai, tubuh kami masih saling menempel. Aku menunduk, menarik napas dalam, lalu mengangguk pelan. Nanti, kalau toko benar-benar kosong, ayo kita main lagi ya. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Siska, usia 32 tahun. Aku seorang istri dari laki-laki sederhana yang bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling. Suamiku bukan suami buruk. Dia bertanggung jawab, jarang marah, dan sayang keluarga. Tapi penghasilannya pas-pasan. Kadang saat kompor rusak dan uang belanja menipis, aku hanya bisa menahan air mata. Aku tak pernah minta lebih, tapi aku ingin bantu meringankan bebannya. Makanya, ketika tetanggaku, Bu Neneng, menawarkan pekerjaan paruh waktu di toko kelontong sepupunya, aku langsung menyanggupi. Toko itu kecil, berada di ujung gang, milik seorang pria paruh baya bernama Pak Darto. Dia duda, tak banyak bicara, dan dikenal baik oleh warga sekitar. Sikapnya ramah, tapi tak cerewet. Cara dia mempercayakan tokonya padaku membuatku merasa dihargai. Pekerjaanku mudah. Menjaga etalase, mencatat stok, menyapu, sesekali membantu menyusun barang di gudang belakang yang sempit dan agak pengap. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menikmati rutinitas ini. Meski sederhana, suasana toko membuatku merasa berguna. Suatu hari, saat sedang menata botol minyak goreng di rak, Pak Darto berdiri cukup lama di belakangku. Aku tak menyadari, hingga dia bersuara. Kamu rajin sekali. Ya, suamimu pasti bangga. Aku hanya tersenyum canggung. Ada getaran kecil di dadaku. Mungkin karena cara dia bicara. Atau mungkin karena aku terlalu lama tak mendapat pujian dari siapapun. Kami pun jadi sering berbicara di sela waktu. Tentang cuaca, tentang pelanggan, tentang harga barang yang terus naik. Tapi juga tentang hal-hal pribadi. Kadang aku iri sama kamu, katanya suatu siang saat kami sama-sama duduk di belakang meja kasir. Kenapa? Tanyaku. Kamu masih punya rumah untuk pulang. Aku cuma punya gudang tua dan malam yang sunyi. Aku tak tahu harus jawab apa. Tapi sejak saat itu, aku mulai melihat Pak Darto bukan hanya sebagai majikan. Ada kesepian dalam sorot matanya yang... Aku mengerti. Hari itu, hujan turun deras sejak siang. Pelanggan sepi. Pak Darto memintaku membantu menyusun kardus di gudang belakang. Tepat di balik tirai plastik lusuh yang sering berbunyi saat angin lewat. Aku masuk lebih dulu. Bau kayu dan minyak tanah menguar. Saat aku jongkok mengambil kardus, kakiku terpeleset. Aku terjatuh ke belakang. Dan tiba-tiba, tubuh Pak Darto menahan tubuhku dari belakang. Astaga, kamu gak apa-apa. Suaranya dekat sekali di telingaku. Aku mengangguk pelan.
tapi jantungku berdetak tak karuan. Posisi kami terlalu dekat. Nafas kami nyaris menyatu. Tangannya masih menahan pinggangku. Lama. "Pak, kita udah cukup," bisikku gugup. Dia segera melepas tangannya. Kami berdiri dalam diam, tapi aku tahu ada sesuatu yang berubah sore itu. Sepulang dari toko, aku tak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi. Bukan karena marah, tapi karena aku tak menolak. Aku ingin bilang ini hanya kejadian biasa. Tapi kenapa wajah Pak Darto terus hadir bahkan saat aku sedang menyiapkan makan malam? Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bekerja di toko itu bukan hanya soal tambahan uang belanja, tapi juga tentang rasa yang selama ini tak pernah aku temukan di rumah. Sejak hari itu, aku mulai gelisah setiap pagi sebelum berangkat ke toko. Bukan karena takut pekerjaan menumpuk, tapi karena rasa yang sulit kujelaskan di dadaku. Seperti ada magnet tak terlihat yang menarikku kembali ke tempat itu, ke toko, ke suara kipas tua, dan ke balik tirai plastik itu. Pak Darto tak banyak bicara setelah kejadian tempo hari, tapi tatapan matanya jadi berbeda. Lebih dalam, lebih lama, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi menahannya kuat-kuat. Siang itu, toko kembali sepi. Hujan rintik turun tipis, di luar hanya suara motor lewat sesekali. Pak Darto memanggilku dari arah belakang. "Siska, tolong bantu angkat kardus yang kemarin belum disusun. Di gudang." Aku mengangguk. Langkahku menuju gudang terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena bayangan sore kemarin masih melekat di tubuhku. Tirai plastik itu menyambutku dengan suara lembut saat ku geser perlahan. Gudang itu kecil, hanya cukup untuk 2 orang berdiri berhadapan. Kardus-kardus mie instan ditumpuk sampai hampir setinggi bahu. Di pojok ruangan ada meja kayu kecil dan bangku plastik berdebu. Lampunya redup, membuat bayangan jadi lebih panjang. Aku jongkok, mulai menyusun kardus satu persatu. Lalu, aku mendengar langkah masuk. Pak Darto berdiri di belakangku, tangannya membawa 2 gelas teh hangat. "Istirahat dulu, ini buat kamu." Aku menerimanya sambil menunduk. Kami duduk berdampingan di bangku kecil itu. Hening, hanya suara hujan di atap seng dan detak jantungku yang semakin keras. "Siska." "Ya Pak, kamu bahagia sama suamimu?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tak tahu harus jawab apa. Bahagia itu definisinya luas. Aku dicintai, iya. Tapi kadang aku merasa tak terlihat, tak didengar, bahkan tak diinginkan. "Maaf kalau saya lancang," katanya pelan. "Saya cuma pengen kamu tahu, kamu itu berharga." Mataku berkaca-kaca. Mungkin karena ucapan itu sudah terlalu lama, tak kudengar dari siapapun. Aku menatapnya. Dia menatap balik. Wajah kami hanya beberapa inci saja, dan tanpa aba-aba, dia mendekat. Satu ciuman ringan mendarat di keningku, lalu turun ke pipi. Aku masih diam. Tubuhku mematung, tapi jiwaku bergetar hebat. Saat bibirnya nyaris menyentuh bibirku, aku menoleh perlahan, dan justru tak menjauh. "Pak, jangan di sini," bisikku. Tapi suaraku lemah. Kita sudah terlalu dekat, tapi tak ada yang mundur. Dan saat itu, di balik tirai plastik yang bergoyang pelan, aku jatuh. Bukan hanya ke dalam pelukan majikanku, tapi ke dalam godaan yang selama ini kutolak-tolak dalam doa. Sejak ciuman itu, suasana di toko tak pernah sama lagi. Pak Darto dan aku seperti 2 orang yang saling menghindar. Tapi justru makin saling mencari. Kami tahu, kami sudah menyentuh batas. Tapi bukannya menjauh. Setiap hari justru membuat kami semakin mendekat. Hari itu, cuaca panas menyengat, pelanggan mulai berkurang sejak siang dan aku tahu. Waktu-waktu sepi seperti inilah yang paling berbahaya. Pak Darto duduk di balik meja kasir, pura-pura membaca koran. Tapi aku bisa merasakan pandangannya menelusuri setiap gerakanku. Dari rak sabun hingga etalase minuman, matanya terus mengikutiku. Tenang, tapi penuh bara. Lalu, seperti skenario yang tak lagi butuh aba-aba, dia berdehem kecil. "Siska, bisa bantuin sebentar? Barang baru tadi pagi belum disusun di gudang."
Aku hanya mengangguk, tanpa kata, tapi detak jantungku langsung berpacu cepat. Aku melangkah menuju gudang. Tirai plastik itu kembali menyambutku, bergoyang pelan saat kulewati. Di dalam, aku pura-pura merapikan kardus mie instan. Tanganku gemetar, tubuhku tegang. Tak lama, langkahnya menyusul masuk. Tangannya menyentuh bahuku. Pelan, hangat. Aku tak menoleh. Kamu gemetar, bisiknya di belakangku. Aku takut. Jawabku, aku juga. Tapi kenapa kita selalu kembali ke sini? Aku menunduk, tapi tubuhku justru bersandar ke arahnya. Lalu tiba-tiba, tanpa kata-kata, kami larut dalam pelukan. Di antara tumpukan kardus dan aroma barang-barang toko, kami melebur dalam getaran rasa yang sudah tak bisa kami kendalikan. Desah lirihku pecah, bukan karena sakit, tapi karena ada bagian dalam diriku yang akhirnya merasa diinginkan. Setelah semua usai, kami duduk berdampingan di lantai gudang. Nafas kami masih berat. Kamu nyesel? Tanyanya sambil menatapku dari samping. Aku bingung, jawabku. Tapi aku juga gak bisa berhenti. Aku juga, katanya. Sejak kamu datang, toko ini terasa hidup. Tapi sekarang, jadi terlalu hidup. Kami tertawa, getir. Di luar, lonceng pintu toko berdenting. Seorang pelanggan masuk. Aku dan Pak Darto saling pandang, buru-buru merapikan diri. Kita pura-pura gak terjadi apa-apa, ya, bisikku sambil berdiri. Dia mengangguk, tapi sorot matanya berkata lain. Kita akan kembali, lagi dan lagi. Beberapa hari setelah kejadian terakhir di gudang, aku mencoba bersikap normal. Bangun pagi seperti biasa, menyetrika baju suami, mengantar anak sekolah, lalu berangkat kerja ke toko. Tapi hati ini sudah tak lagi sama. Tubuhku hadir di antara rak dan etalase, tapi pikiranku terperangkap di balik tirai plastik yang menggoda itu. Pak Darto bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Senyum ramahnya tetap ada dah, tapi aku bisa lihat matanya lebih berhati-hati. Kami menjaga jarak di depan pelanggan. Tapi saat toko sepi, pandangan kami saling menanti waktu yang tepat. Hari itu, langit mendung. Pelanggan tak banyak datang. Aku menyapu lantai sambil menahan rasa gugup. Pak Darto berdiri di dekat meja kasir, lalu melirikku pelan. Siska, barang sabun cair tadi belum disusun ya? Aku mengangguk pelan. Di gudang? Iya. Kalimat sederhana itu cukup. Aku paham maksudnya. Aku masuk ke gudang lebih dulu. Tirai plastik kembali bergoyang lembut saat ku geser. Aroma khas gudang menyambutku. Debu, minyak, dan kenangan. Beberapa menit kemudian, dia menyusul. Tak banyak kata, tak ada basa-basi. Kami hanya berdiri saling menatap dalam diam. Hanya suara napas yang terdengar jelas di ruang sempit itu. Siska, suaranya. Ya pak, boleh. Saya, aku tahu maksudnya. Dan aku tak menjawab. Tapi saat dia mendekat, tangan kirinya memegang wajahku. Dan ciuman itu terjadi. Lembut, tapi menggetarkan. Tak seperti pelukan atau rabaan sebelumnya, kali ini kami menyatu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Ini bukan lagi sekadar luapan rindu. Ini candu. Aku melingkarkan tangan ke lehernya. Dia menahan pinggangku. Kami tak berkata apa-apa. Yang bicara adalah tubuh dan rasa yang selama ini kupendam tanpa pernah tahu akan kemana. Beberapa menit kemudian, kami terpisah. Nafas masih berat. Aku menunduk, malu tapi juga tak ingin pergi. Kamu makin cantik tiap hari, bisiknya pelan. Aku tak menjawab, hanya memutar badan, merapikan jilbabku, lalu keluar dari gudang seperti biasa. Tapi kali ini, aku tahu, batas itu sudah kami langkahi jauh. Sejak ciuman pertama itu, hidupku berubah. Bukan berubah seperti sinetron, bukan juga seperti kisah cinta picisan. Tapi berubah dalam diam, dalam cara aku menatap pagi, menyiapkan sarapan, dan mengunci pintu rumah sebelum berangkat ke toko. Senyum suamiku saat mengantar aku sampai ke gang depan mulai terasa asing. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku yang menyimpan sesuatu darinya. Di toko, aku dan Pak Darto seperti dua aktor profesional. Kami bisa tertawa di depan pelanggan,
berdiskusi tentang stok mie instan, atau membahas harga minyak goreng tanpa ada yang curiga. Tapi begitu jam sepi datang, antara pukul 3 gabri namun napo sampai 14 miso. Saat pelanggan istirahat atau tidur siang, saat itulah godaan menguap seperti aroma kopi panas. Gudang kecil di belakang tirai plastik itu jadi tempat pelarian. Hari ini sebentar saja ya, kataku, seolah mencoba menahan. Tapi saat dia mendekat dan tangannya menyentuh tengkukku, tubuhku langsung melemah. Kami tak lagi butuh alasan. Yang kami butuh hanya waktu yang cukup. Kami bahkan sudah hafal suara motor tukang gas. Langkah kaki pelanggan tetap. Dan kapan suara sandal anak-anak pulang sekolah terdengar, aku mulai kehilangan kendali. Aku datang ke toko, bukan lagi karena ingin menambah uang belanja. Tapi karena tubuh ini seperti menagih sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh lelaki itu. Bukan suamiku, tapi majikanku. Suatu sore aku terlambat pulang. Anak demam, suami panik, dan aku tak menjawab telepon selama 2 jam. Aku beralasan bantu bongkar stok di gudang. Tapi sebenarnya, aku sedang terbaring di atas tumpukan karung kosong. Dengan tubuh yang masih bergetar karena kenikmatan yang kuberi dan kuterima tanpa ikatan. Maaf, tadi sinyalnya jelek mas, kataku sambil mengompres dahi anak. Suamiku hanya mengangguk, tak banyak bicara. Tapi matanya seperti mulai mencurigai. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Air dari keran menyamarkan isakanku. Aku tahu ini salah. Tapi setiap kali aku bertekad berhenti, bayangan tirai plastik itu kembali muncul. Bayangan tangan Pak Darto yang menelusuri punggungku. Suara desahanku yang hanya terdengar di gudang kecil itu. Aku tak bisa berhenti. Hari itu, udara terasa panas menyengat. Aku sedang menyusun botol kecap di rak depan, mencoba mengalihkan pikiranku dari kenangan yang masih terasa di kulit. Kenangan dari balik tirai plastik kemarin siang. Pak Darto sedang menata kardus rokok di balik meja. Pandangan kami sempat bertemu, tapi segera teralihkan oleh suara bel pintu toko berdenting. Masuklah Bu Marni, pelanggan lama yang dikenal cerewet dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering membeli minyak curah atau sabun cuci kiloan, tapi setiap kunjungan selalu penuh dengan pertanyaan basa-basi yang menusuk. Wah Siska, makin rajin ya sekarang di toko, katanya sambil menyipitkan mata. Aku tersenyum kaku. Alhamdulillah Bu, lagi nyari tambahan buat bantu rumah tangga. Bu Marni memilih-milih barang, tapi matanya lebih sering menatap ke arah gudang daripada ke rak. Dan saat aku hendak mengambil sabun dari belakang, ia bersuara pelan tapi tajam. Kemarin saya lewat pas siang, kok kayaknya kamu keluar dari gudang sambil betulin jilbab ya? Oh, iya Bu, itu habis bantu Pak Darto susun karung tepung. Aku berusaha tetap tenang, tapi napasku mulai tak beraturan. Iya, soalnya saya dengar suara plastik bergesek, kayak ada yang gerak-gerak, kirain tikus. Tapi kok ada desahan ya? Katanya sambil tersenyum sinis. Darahku langsung dingin. Mataku dan Pak Darto sempat bertemu. Kami tahu, ini bukan sekadar ucapan iseng. Bu Marni tahu sesuatu. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku merasa tubuhku dikepung rasa bersalah dan ketakutan. Keesokan harinya, Bu Marni kembali datang. Kali ini tak banyak bicara. Tapi saat keluar, dia sempat membisikkan sesuatu ke Pak Darto. Hati-hati Pak, kadang gudang kecil bisa jadi besar masalahnya. Setelah dia pergi, Pak Darto menutup pintu toko lebih cepat dari biasanya. Di dalam, aku duduk di kursi kecil sambil menunduk. Kita harus berhenti, ucapnya tiba-tiba. Kenapa? Suaraku lirih, padahal aku tahu jawabannya. Kita diawasi. Kalau sampai suamimu atau warga tahu, kita bisa hancur. Aku mengangguk, walau hatiku menolak. Tapi di ujung pengakuan itu ada rasa sesak. Tapi kenapa rasanya seperti aku kehilangan napas kalau sehari nggak lihat kamu, Pak? Aku juga, Siska. Aku juga. Kami saling diam. Tapi diam kami bukanlah akhir. Itu hanya jeda. Karena kami tahu, semakin dilarang, semakin menggoda.
Sejak peringatan dari Bu Marni, suasana di toko tak lagi nyaman. Aku dan Pak Darto mulai menjaga jarak, membatasi interaksi, dan berhati-hati agar tak menimbulkan kecurigaan. Tapi meski tubuh kami jauh, pikiranku tak pernah benar-benar bisa lepas darinya. Setiap aku menatap tirai plastik itu dari rak depan, ingatanku seperti memutar ulang semua yang pernah terjadi di baliknya. Suatu pagi, saat baru membuka toko, Pak Darto terlihat gelisah. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia bahkan menolak kopi yang biasa aku buatkan. "Pak, nggak enak badan?" "Nggak, aku cuma ada tamu nanti. Jadi kalau ada yang nyari, jangan langsung disuruh masuk." Aku hanya mengangguk, tapi firasatku buruk. Sekitar pukul 10 pagi, mobil putih berhenti di depan toko. Seorang wanita turun, anggun, usia sekitar 40-an, berwajah teduh tapi tatapannya tajam. Ia memakai kacamata hitam dan melangkah mantap ke dalam toko. Jantungku berdetak tak karuan. Tanpa basa-basi, dia bicara. "Kamu Siska?" Iya, Bu. Saya, istrinya Darto." Dunia seakan berhenti berputar. Aku tercekat, tanganku gemetar. Wanita itu menatapku dengan pandangan tenang, tapi penuh ancaman yang halus. Aku nggak bodoh. Aku tahu suamiku berubah sejak kamu kerja di sini. "Maaf, Bu. Saya nggak ngerti maksudnya." "Kamu ngerti," potongnya cepat. "Dan aku kesini bukan untuk bertanya, tapi untuk memperingatkan. Karena kalau kamu nggak pergi dari toko ini, aku yang akan bicara ke RT dan ke keluargamu." Sebelum aku sempat membalas, Pak Darto muncul dari dalam. Wajahnya tegang, seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi. "Dina, jangan begini di depan orang." "Oh, jadi sekarang kamu masih bela dia juga?" "Cukup." Suara Pak Darto pelan tapi penuh tekanan. Tapi semuanya sudah terlambat. Wanita itu langsung pergi keluar dan menutup pintu toko dengan keras. Setelah kepergiannya, toko hening. Hanya suara napas kami yang saling bersahutan. "Maaf Siska, aku nggak pernah cerita soal dia. Kami memang pisah rumah, tapi belum resmi cerai. Dia masih punya kendali di hidupku. Aku hanya diam. Lidahku keluh. Aku harus buat pilihan sekarang, antara aku atau dia." Tanyaku tanpa sadar. Dia menunduk, lalu menjawab pelan, "Antara istriku atau pegawaiku." Hatiku retak, karena aku tahu, meski ia mencintaiku, dunia nyata tak memberi ruang untuk cinta yang salah arah. Sejak kedatangan istrinya, Pak Darto berubah total. Ia tak lagi menyapaku seperti biasa. Tak ada lagi kopi pagi, tak ada lagi isyarat diam di balik rak, tak ada lagi undangan samar ke gudang di belakang tirai plastik yang mulai berdebu. Aku tetap datang seperti biasa, menjalankan tugas seperti biasa, tapi rasanya aku tak lagi punya tempat di toko ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, dia menegurku perlahan saat toko mulai sepi. "Siska, aku minta maaf, tapi mulai minggu depan, mungkin aku akan kelola toko ini sendiri dulu, sementara aja." Sementara, aku tahu, kata itu hanya pemanis dari sebuah pemutusan. Ia ingin menyudahi semuanya, termasuk aku. "Kenapa harus aku yang pergi, Pak?" Tanyaku, suaraku nyaris bergetar. "Bukan kamu, tapi situasinya. Kamu tahu, aku nggak bisa lawan dia. Dia pegang semua surat aset toko, rumah, bahkan rekening. Kalau dia bicara keluar, kamu dan aku sama-sama hancur." Aku menarik napas panjang. Bibirku mencoba tersenyum tapi gagal. "Jadi aku ini cuma selingan. Sementara." "Siska, tolong jangan ngomong gitu." "Sudah, Pak. Nggak usah dibela. Saya ngerti. Hari terakhirku di toko, aku merapikan rak dengan pelan. Kutarik tirai plastik gudang sekali lagi. Kutatap ruang sempit itu lama-lama, ruang yang jadi saksi bisu kebodohan dan kenikmatan yang kuanggap cinta. Tanganku menyentuh meja kayu tempat aku pernah menggeliat. Tapi tak ada getaran lagi. Yang tersisa hanya sunyi dan dingin yang meresap sampai ke tulang. Saat keluar dari toko itu, Pak Darto tak mengantar. Tak juga menatap mataku.
Mungkin itu cara terbaik untuk mengakhiri semuanya. Tapi saat aku berjalan menjauh, hanya satu kalimat yang bergema dalam hati. Aku tak lagi dibutuhkan, tapi aku pernah benar-benar diinginkan. Malam itu, hujan turun deras, seperti langit ikut menumpahkan semua yang selama ini kutahan di dada. Aku duduk di ujung ranjang, memeluk lutut sendiri, lampu kamar dimatikan. Suamiku sudah tertidur di sebelah, tapi aku tahu, tidur itu bukan lelap, nafasnya tak tenang, seperti menyimpan tanya yang tak berani ia lontarkan. Aku tahu, dia pasti sudah lama curiga, tapi ia menahan diri. Entah karena tak ingin melukai, atau karena terlalu takut untuk tahu kebenaran yang pahit. Aku menatap wajahnya. Lelah, garis-garis usia mulai tampak di pelipisnya. Lelaki yang tiap hari keliling kampung dengan tas obeng di motor bututnya itu masih setia pulang padaku, tak peduli berapapun uang yang ku bawa pulang. Lalu tiba-tiba, bibirku bergetar sendiri. "Mas," bisikku pelan. Ia membuka mata, tak kaget, seolah sudah menunggu. Aku mau bilang sesuatu, bukan semua, tapi cukup buat kamu tahu. "Apa?" Suaranya berat, datar, tapi jelas menahan luka. "Aku pernah hilaf di tempat kerja sama majikan. Kamu tidur sama dia?" Aku tercekat. Tak sangka dia akan menanyakannya langsung. Aku tak menjawab. Tapi air mata yang turun tanpa suara malam itu adalah jawaban yang tak butuh kata-kata. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Tak ada teriakan, tak ada tamparan. Hanya napas panjang yang seolah menggendong seluruh kecewa. "Kenapa?" tanyanya lirih. Aku kesepian, Mas. Bukan salahmu, tapi aku seperti dilihat lagi, dihargai, diinginkan. Ia menatapku lama, matanya basah, tapi tak satupun air mata jatuh. "Kamu tahu apa yang paling nyakitin dari pengakuanmu?" Aku menggeleng, bukan karena kamu tidur sama orang lain, tapi karena kamu gak pernah cerita kalau kamu merasa tak dilihat sama aku. Lalu ia bangkit, duduk di tepi ranjang, membelakangiku. "Kalau kamu masih pengen rumah ini, tolong buktiin, bukan sekarang, tapi nanti, perlahan, dengan cara yang cuma kita berdua yang tahu." Malam itu, kami tak bersentuhan, tak ada pelukan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa lebih diterima daripada saat berada di pelukan siapapun, di balik tirai plastik toko. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam pengakuanku. Hubungan kami masih kaku, tapi perlahan mulai hangat kembali. Suamiku tak banyak tanya, tapi ia jadi lebih sering memelukku diam-diam saat aku masak, atau menggenggam tanganku di tengah malam tanpa kata. Aku tahu itu caranya mencintai tanpa melukai lebih dalam, dan itu jauh lebih menyentuh daripada semua pelukan yang pernah aku terima dari siapapun. Suatu siang, aku sengaja lewat ke gang tempat toko itu berdiri. Toko yang dulu penuh cerita, tawa, dagangan dan dosa, kini sepi, pintu digembok, etalase kosong. Di kaca depan tertempel kertas putih bertuliskan, "Dijual, hubungi nomor ini." Jantungku mencelos. Dengan langkah ragu, aku mendekat dan mengintip ke dalam. Gudang kecil di belakang tirai plastik itu sudah tak lagi tertutup tirai. Tirai plastiknya hilang. Tak ada lagi meja kayu di pojok. Yang tersisa hanya ruang kosong, dingin, berdebu, dan tak lagi bergema kenangan. Aku berdiri cukup lama di depan toko. Hanya angin yang lewat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat semuanya secara utuh. Semua itu hanya bayang-bayang, bukan cinta, bukan kenyataan. Hanya ruang sempit yang kuhias dengan nafsu, lalu kusebut sebagai pelarian. Malamnya, saat aku sedang menyisir rambut, suamiku masuk ke kamar sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Besok kita cari kerja yang lain ya," katanya. "Kerja?" Aku dengar warung buati butuh penjaga. Dekat rumah. Gak perlu gudang, cukup meja dan senyum kamu aja. Aku menatapnya, senyumku akhirnya pecah, bukan karena pekerjaan itu, tapi karena aku merasa aku benar-benar pulang. Pagi itu, aku menatap cermin di kamar. Bukan sekadar merapikan rambut atau menyapukan bedak tipis, tapi benar-benar menatap diri sendiri.
tanpa riasan, tanpa senyum palsu. Di balik mata ini, aku melihat dua hal. Perempuan yang dulu terjerumus karena kesepian, dan perempuan yang kini mencoba bangkit meski tertatih. Aku menarik napas panjang, lalu pelan-pelan berbisik ke pantulan diriku sendiri. Maaf Siska, untuk semua yang pernah kau biarkan terjadi. Lalu aku tersenyum kecil. Senyum yang bukan untuk siapa-siapa, selain untuk diriku yang akhirnya berani jujur dan berniat sembuh. Warung Buati memang kecil, tapi hangat. Tak ada gudang di belakang. Tak ada tirai plastik yang menyembunyikan apapun. Semuanya terang, sederhana, dan jujur. Di sanalah aku mulai menata ulang hidupku. Beberapa tetangga sempat bertanya, kenapa aku tak kerja lagi di toko Pak Darto? Aku hanya jawab singkat, toko itu tutup, sudah dijual. Dan benar saja, dalam beberapa hari, toko itu sudah dibongkar sebagian. Tirai plastik yang dulu pernah menjadi saksi bisu, kini mungkin sudah jadi sampah di TPS belakang pasar. Malam-malamku kini berbeda. Suamiku sering mengajak ngobrol kecil sebelum tidur. Tentang anak, tentang motor yang mulai rewel, atau sekadar tanya, besok kamu masak apa ya? Obrolan sederhana itu lebih menyentuh daripada ribuan bisikan di balik pelukan rahasia. Dan setiap kali aku cermin diri lagi sebelum tidur, aku tahu penyesalan itu tak pernah hilang. Tapi kini, ia sudah tak menelan aku hidup-hidup. Ia hanya duduk diam sebagai pelajaran yang tak akan kulupakan. Beberapa bulan telah berlalu. Musim sudah berganti. Udara pagi lebih hangat. Tak ada lagi gemuruh yang dulu selalu muncul saat jam istirahat siang tiba. Aku telah kembali menjadi diriku yang dulu. Atau setidaknya, versi terbaik dari diriku yang pernah jatuh dan memilih bangkit. Suatu sore, saat aku sedang menata kerupuk di warung Buati, seorang pria lewat mengendarai motor. Dia adalah Pak Darto. Rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih tirus. Ia menatapku dari kejauhan, lalu sekadar mengangguk kecil. Aku membalas anggukannya, singkat, tenang. Tak ada kata, tak ada senyum. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa getar, tanpa rindu, tanpa amarah. Hanya sebagai seseorang dari masa lalu yang tak perlu kubuka lagi lembarannya. Malam itu, aku duduk di samping suamiku di teras rumah. Anak kami tertidur lebih cepat. Kami meminum teh manis sambil berbagi gorengan, sesekali tertawa pelan karena cerita-cerita lucu dari tetangga. Mas, terima kasih, udah tetap milih aku, meskipun aku pernah salah. Ia diam sejenak, lalu menjawab pelan, aku milih kamu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mau belajar. Dan karena aku tahu, yang kamu cari waktu itu bukan cinta, tapi pengakuan. Dan sekarang, kamu udah temukan itu di diri kamu sendiri. Air mata menetes di sudut mataku, bukan karena sedih, tapi karena aku benar-benar pulang. Tak semua yang pernah rusak harus dibuang, ada yang cukup diperbaiki dengan ketulusan dan waktu. Dan meski tirai plastik itu sudah lama dibuang, dan gudang itu kini kosong, bekasnya akan tetap tinggal. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh dan pernah memilih untuk berdiri kembali.